Tidak ada seorang pun yang pernah membayangkan bahwa seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang justru akan menjadi penyebab air mata terakhir ibunya sendiri. Kehidupan memang mampu mengubah seorang dengan cara yang tidak pernah disadari. Kesibukan, kesuksesan, dan lingkungan baru terkadang membuat seseorang perlahan melupakan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Begitulah kisah yang dialami oleh Arga, seseorang pria yang pada akhirnya harus menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan yang tidak pernah benar-benar bisa ia hapus. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, Arga tumbuh sebagai anak tunggal dari seorang perempuan sederhana bernama Bu Sulastri. Sejak kecil, hidupnya mereka sangat-sangat jauh dari kata berkecukupan. Ayah Arga meninggal dunia usianya menginjak 5 tahun. Sejak saat itu, seluruh tanggung jawab keluarga berada di pundak Bu Sulastri atau ibunya Arga. Tidak ada lagi tempat untuk mengeluh. Setiap hari, Bu Sulastri hanya memikirkan satu hal. Bagaimana sih caranya agar anak semata wayangnya itu tetap makan, bersekolah, dan memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Rumah yang mereka tempati hanyalah rumah sederhana peninggalan orang tua Bu Sulastri. Dindingnya yang masih menggunakan anyaman bambu di beberapa bagian. Atapnya sering bocor ketika musim hujan tiba. Lantainya pun belum seluruhnya dipasang keramik. Namun, bagi Bu Sulastri, rumah itu tetap menjadi tempat paling berharga karena di sanalah ia membesarkan anak yang menjadi alasan dirinya terus bertahan menjalani hidup. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, Bu Sulastri sudah bangun. Ia menyiapkan adonan gorengan yang akan dijual di pasar tradisional. Setelah selesai berjualan, hingga siang hari, ia tidak langsung pulang ke rumahnya untuk beristirahat, tetapi ia masih menerima pekerjaan seperti mencuci pakaian di beberapa tetangganya, dan pada malam harinya pun, ketika sebagian besar warga mulai beristirahat, lampu kecil di rumahnya masih menyala. Dan tahu apa yang dilakukan dengan Bu Sulastri? Iya, di bawah cahaya lampu yang redup itu, tangannya terus bergerak menjadi pakaian pesanan warga sekitar demi mendapatkan tambahan penghasilannya itu. Rutinitas itu berlangsung selama beberapa tahun tanpa pernah berubah. Tubuhnya semakin kurus, tangannya mulai dipenuhi bekas luka akibat pekerjaan yang tidak pernah berhenti di hidupnya. Meski demikian, tidak sekalipun ia memperlihatkan kelelahan di depan Arga. Setiap kali anaknya bertanya, mengapa ia selalu bekerja hingga larut malam, Bu Sulastri hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Arga tumbuh menjadi anak yang rajin belajar. Ia memahami bahwa ibunya telah mengorbankan banyak hal demi dirinya. Karena itu, sejak duduk di bangku sekolah dasar atau SD, Arga selalu berusaha memperoleh nilai terbaik. Ia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah kehidupan mereka. Keyakinan itulah yang membuatnya terus belajar tanpa mengenal lelah. Ketika teman-teman menghabiskan waktu sore untuk bermain, Arga lebih sering menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah. Arga menyadari bahwa ibunya tidak memiliki cukup uang untuk membayar les atau membeli banyak buku pelajaran. Karena itu, ia memanfaatkan setiap fasilitas yang tersedia di sekolah sebaik mungkin. Para guru mulai mengenalnya sebagai siswa yang disiplin dan memiliki semangat belajar tinggi. Prestasi Arga terus meningkat dari tahun ke tahun. Setiap kali menerima rapor dengan nilai memuaskan, ia selalu berlari pulang untuk memperlihatkannya kepada ibunya. Wajah Bu Sulastri selalu senang dan sangat-sangat bangga kepada Arga. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, ia percaya bahwa anaknya suatu hari nanti akan menjadi orang yang berhasil. Namun, di balik kebanggaan itu, ada banyak pengorbanan yang tidak pernah diketahui Arga. Ketika biaya sekolah mulai meningkat, Bu Sulastri diam-diam menjual satu-satunya cincin emas yang dimilikinya.
Ketika Arga membutuhkan seragam baru, ia memilih tetap memakai sendal yang sudah mulai rusak daripada membeli alas kaki yang baru untuk dirinya sendiri atau untuk Bu Sulastri-nya itu sendiri. Bahkan, beberapa kali ia mengurangi porsi makannya agar kebutuhan sekolah anaknya itu tetap terpenuhi. Semua pengorbanan itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Bu Sulastri tidak ingin Arga merasa terbebani. Baginya, melihat anaknya tetap bersemangat belajar sudah menjadi kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Waktu terus berjalan, Arga berhasil lulus dari sekolah menengah dengan nilai yang sangat baik. Ia kemudian diterima di salah satu universitas negeri melalui jalur prestasi. Kabar itu menjadi kebahagiaan terbesar bagi Bu Sulastri atau ibunya Arga. Hampir seluruh tetangga datang memberikan ucapan selamat kepada Arga. Mereka percaya bahwa masa depan Arga akan jauh lebih baik dibandingkan kehidupan keluarganya selama ini. Meski begitu, kehidupan tersebut juga membawa kekhawatiran baru. Biaya hidup di kota tentu jauh lebih besar dibandingkan di kampung halamannya. Bu Sulastri kembali harus mencari cara agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai pembantu di rumah makan kecil. Waktu istirahatnya semakin sedikit, usianya semakin bertambah. Tetapi semangatnya Bu Sulastri ini tidak pernah berkurang untuk pendidikan Arga. Selama menjalani kuliah, Arga sesekali pulang ketika libur semester. Setiap kali kembali ke rumah, ia melihat ibunya tampak lebih tua dibanding beberapa bulan sebelumnya. Rambut yang dulu mulai dipenuhi uban, langkahnya tidak lagi secepat dahulu. Meski demikian, Bu Sulastri selalu berusaha terlihat kuat di hadapan anaknya. Ia tidak akan ingin Arga kehilangan fokus dalam mengejar cita-citanya. 4 tahun kemudian, perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Arga berhasil lulus dengan nilai yang membanggakan buat Bu Sulastri. Tidak lama setelah wisuda, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di Surabaya. Gajinya pun lebih besar dibandingkan penghasilan rata-rata di warga-warga kampung halamannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arga merasakan bagaimana rasanya memiliki penghasilan tetap dan kehidupannya yang lebih layak. Bu Sulastri merasa seluruh pengorbanannya telah terbayar. Ia percaya bahwa mulai hari itu, kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Ia tidak pernah meminta balasan atas semua yang telah ia lakukan kepada anaknya. Ia hanya berharap dapat menghabiskan masa tuanya itu dengan tenang sambil melihat anaknya menjalani kehidupan yang bahagia. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa keberhasilan yang selama ini diperjuangkan justru akan menjadi awal di perubahan terbesar dalam diri Arga. Kesibukan di dunia kerjanya Arga, lingkungan pergaulan yang baru, dan gaya hidup yang terus meningkat perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan sang ibu mulai tercipta sedikit demi sedikit. Perubahan itu awalnya tampak begitu kecil hingga tidak ada seorang pun yang menganggapnya sebagai pertanda. Akan tetapi, dari perubahan-perubahan kecil itulah sebuah penyesaran besar pun mulai menemukan jalannya.